semakin meriah dan akan secara langsung kita dikocok perutnya dan langsung saja kita berikan aplaus yang meriah. Please welcome Cak Lontong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam pahala, menjawab pahala. Setelah saya banyak berkecimpung di BLK, saya akhirnya memahami bahwa tugas saya sekarang mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Makanya salam saya ucapkan, saya jawab juga, supaya pahala saya banyak. Sekarang kita berbagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, beliau ini luar biasa, karena makanya pas kalau beliau menjadi Menteri Tenaga Kerja. Karena beliau melihat, ini calon dong tenaganya masih banyak, kok nggak kerja-kerja gitu. Makanya ini dikasih pekerjaan hari ini, alhamdulillah. Ibu Ida Fauzia, Bu, selamat malam, Bu. Ibu Ida ini mengatakan, Ida, ingat di mana dan dari mana Anda berada. Karena masuklah, kalau nggak namanya juga ini rapat koordinasi. Ini kalau koordinasinya semakin rapat, ini pekerjaan saya juga semakin rapat, Bu. Alhamdulillah, kalau bapak-bapak mungkin ini rapat koordinasi, saya rapat kerja. Karena kerjaan saya semakin rapat, alhamdulillah. Karena tadi semua ini hadir dari Sabang sampai di sini. Kalau sampai Merauke semua nggak di sini dong. Dari Sabang, dari mana sampai di sini semuanya. Makanya senang sekali, karena memang kalau ini sebagian besar banyak dari pesantren ya Pak Ageng ya. Ini luar biasa ini, kalau orang pesantren itu. Tapi kalau memang di bawah Kementerian Tenaga Kerja ini kompak-kompak udah. Yakin saya, kompak itu, boleh tepuk tangan. Makanya saya senang. Kompak itu baru duduk aja udah langsung terasa. Ini yang ganteng kan ngumpul, yang ganteng ya kan. Yang cantik itu ngumpul, yang cantik. Yang jelek nyebar itu ya. Mohon maaf, kalau jelek jangan ngumpul, lebih nanti ketahuan jeleknya ya kan. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul. Lebih cepat ketahuan. Tapi tadi saya ikuti apa yang disampaikan Ibu Menteri. Semakin saya mengikuti, saya semakin tahu bahwa banyak hal yang saya tidak tahu ternyata. Jadi saya banyak belajar dari beliau, karena apapun juga beliau ini kan sudah menganggap saya keluarga sendiri. Benar. Bu Menteri ini menganggap saya seperti keluarga. Saya pernah masuk ruang kerja beliau langsung berdiri, keluarga, gitu. Saya kira dianggap keluarga, saya seneng kan, senyum-senyum, ditarik sama security. Ternyata disuruh keluar, ya keluarga gitu. Alhamdulillah. Kalau Pak Dir ini kan sudah, saya itu bangga karena tadi saya datang disambut beliau. Benar, saya sudah dianggap saudara sama beliau. Begitu ketemu langsung, Pak Dir, Pak Agung, saya sapa gitu. Beliau langsung, saudara siapa gitu. Saya udah dianggap saudara, kan seneng banget saya. Kalau sama Pak Kadis juga, Pak Sigitnya sudah sering bertegur sapa lah dengan saya. Karena saya aslinya Surabaya. Tadi ketemu beliau dong, saya tegur, Pak Sigit nih, siapa ya kamu itu? Itu tegur sapa Pak. Karena saya sama beliau itu udah kenal lama. Begitu ketemu tadi, beliau ini lama ngenali saya. Siapa orang ini ya? Itu namanya kenal lama ya Pak Sigit ya. Kalau begitu ketemu langsung, jalan dong, itu kenal cepet. Kalau tadi itu lama itu, malah sampai saya dipanggil, belum tahu saya siapa Pak ya. Alhamdulillah saya senang sekali, karena saya ini sebenarnya kalau menurut kategori, saya itu masuk usia produktif Bu. Karena kalau usia produktif itu antara 15 sampai di bawah 64 Bu ya. Itu usia produktif.
kadang-kadang banyak yang mengatakan orang itu usia itu siapa yang tahu gitu. Tapi sebenarnya kan gampang, dari KTP kan sudah ketahuan usia itu kan. Kan gampang banget sebenarnya. Tapi membedakan usia produktif dan yang tidak produktif atau non produktif itu gampang. Biasanya kalau usia 14 sampai 64 yang produktif itu biasanya karena produktif jadi yang sering dicek saldo. Karena produktif ya kan sering cek saldo. Tapi kalau yang 65 ke atas itu sudah non produktif. Biasanya yang dicek kalau enggak kolesterol, tensi, gula itu yang rutin cek lab ya. Kalau yang produktif cek saldo, kalau yang non produktif cek lab. Gitu. Itu perbedaan yang gampang. Ya. Karena saya itu sering kalau diundang itu bingung. Apalagi kalau seperti ini kan secara usia lebih gampang diidentifikasi. Tapi kalau saya diundang di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah, di pesantren, reuni akbar. Itu yang paling repot, karena lulusan paling senior sampai yang paling baru kan kumpul. Itu susah membedakan kira-kira ini usianya berapa, karena membedakan itu kan materi itu menyesuaikan usia. Biasanya saya nguping gitu, saya dengar kalau baru ketemu, coba saya dengar, kalau baru ketemu yang, anakmu berapa? Nah itu biasanya Bu, 30-an usia. 30 lebih dikit, 30 kurang. Tapi kalau ketemu, mobilmu berapa? Nah itu biasanya 40-an. Tapi kalau ketemu, rumahmu berapa? Nah itu 50-60 tahun. Tapi kalau sudah 60 tahun ke atas biasanya, kalau ketemu ya tadi itu, tensimu berapa? Kolesterolmu berapa gitu. Wah ini udah 65 ke atas sih. Karena memang biasanya seperti itu. Kalau ketemu yang diobrolin, sudah nyoba itu sate yang di Wonokromo, sate kambingnya enak. Nah, itu 40 tahun ke bawah. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas, sudah nyoba itu alternatif yang di Pasuruan. Gitu. Pakai media kambing. Kalau yang tadi yang dicoba sate kambing, ini yang alternatif Pasuruan yang pakai media kambing. Karena sekarang pengobatan itu ada, tapi ini nggak dilatihkan di BLK ya Pak Agung ya, pelatihan. Pengobatan alternatif itu pakai media kambing. Jadi bawa kambing sehat, lah penyakit kita ditransfer ke kambing. Makanya bagi yang suka makan sate kambing itu hati-hati, siapa tahu itu kambingnya yang sudah ditransfer penyakit tadi. Kurang-kurangi itu hati-hati ya. Makanya memang itu cara membedakan usia. Saya aja ini zaman teknologi di pelatihan ini pasti ada masalah IT juga pasti kan. Ini pesantren, paling senang biasanya anak pesantren tuh kalau soal IT. Karena istri saya dulu juga waktu sampai ya SLTA itu dari lulusan pesantren, memang IT, jadi keturunan lah dari mertua saya laki-laki itu jago masalah IT. Karena sejak istri saya dulu waktu kecil cerita, selevel SD, SMP usia segitu, kalau pamit ke bapaknya Bu, mesti bapaknya itu visioner, mertua saya. Pesannya mesti, kamu harus IT. Jadi, padahal masa itu handphone aja belum ada, tapi mertua saya itu sudah visioner, tahu pentingnya IT. Kamu harus IT. Makanya istri saya itu jago IT. Bener, jago IT. Kebetulan setelah lulus kuliah, melanjutkan dulu di D3 elektro, kemudian melanjut lagi ke S1 elektro. Jadi istri saya itu kebetulan sama saya ini lulusan listrik elektro juga. Jadi kebetulan saya sarjana elektro. Cuma kadang-kadang saya itu minder kalau disebut insinyur gitu minder. Kalau saya kumpul teman-teman pelawak, mungkin saya bangga ya. Saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur gitu Bu. Tapi kalau ketemu teman-teman insinyur, nah ini saya minder. Karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Itu bikin minder. Bener, apalagi dulu. Zaman, waduh, awal-awal ekonomi masih susah gitu, aduh, kalau ada reuni gitu, bingung. Makanya itu dulu, kalau sekarang saya reuni gitu udah nggak pernah minder Bu, karena memang nggak pernah datang. Jadi,
Ternyata untuk menghilangkan minder itu sederhana, cukup nggak usah datang. Jadi itu apa ya? Itu meningkatkan optimis dengan cara yang minimalis. Jadi, cukup dengan tidak datang maka minder akan hilang gitu. Karena memang benar ekonomi. Nah, istri saya itu orangnya apa ya? Kalau soal IT, belajar IT, listrik, belajar listrik. Jadi kadang-kadang karakternya itu kebawa, Bu. Istri saya itu mentang-mentang lulusan listrik, apa ya, karakternya jadi kayak listrik. Kayak token. Serius. Jadi, saya itu kalau telat ngisi, wah berisik istri saya tuh. Telat. Ini bapak-bapak sama ya, istrinya token juga nih. Tepuk tangannya kayak semangat banget tuh. Jadi kalau saya telat transfer, wah berisik. Begitu saya masukkan angka-angka gitu deh, benar saya tekan tek, langsung tenang gitu. Awalnya istri saya itu kalau saya mati, mentang-mentang orang listrik, Bu, kayak pembangkit listrik. Etos kerjanya itu kayak pembangkit listrik, tapi pembangkit listrik yang apa ya, PLTU, masih tenaga fosil. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kalau dia kerja dikit saya lihat nguap. Kerja dikit nguap, aduh, gampang ngantuk jadinya kan. Akhirnya saya bantu dengan PLTA, tenaga air. Saya siram air, bus. Tapi dengan meningkatnya teknologi beda. Sekarang istri saya sudah bukan, ya kalau pembangkit bukan sudah bukan tenaga fosil, tapi apa ya, sudah green energy. Jadi green energy itu maksudnya kalau lihat uang itu matanya langsung hijau, semangatnya langsung tumbuh gitu. Green energy. Kalau orang Jawa kan bilangnya kalau lihat uang kan matanya langsung hijau. Istri saya gitu, green energy. Lihat uang matanya langsung green, energinya langsung tumbuh. Luar biasa, alhamdulillah. Tapi memang walaupun istri saya itu lulusan elektro, tapi karena memang mengembangkan bakat ya, alhamdulillah sekarang jadi jaksa. Benar. Tiap hari kerjanya nuntut terus itu. Malah ngalah-ngalahin jaksa kalau saya. Jaksa itu nuntutnya kalau pas di sidang ini tiap hari nuntut terus. Makanya saya bingung. Saya itu kalau di luar pelawak, Bu. Kalau di rumah saya itu kayak pengacara. Selalu membela diri terus. Makanya anak-anak saya jadikan saksi. Tapi biasanya jadi saksi memberatkan. Sudah tahu ibunya minta tas, anak minta sepeda motor. Itu kan memberatkan itu. Tapi makanya saya tuh belajar banyak. Istri saya nanti saya cerita banyak supaya dia menginspirasi. Karena istri saya itu apa ya, dekat dengan BLK itu. Dulu seneng latihan. Istri saya itu melatih kemampuannya itu nggak ada berhentinya lah. Kalau saya itu terus terang saya backgroundnya, mungkin saya perlu menceritakan sedikit background saya. Bapak saya itu supir bus antar kota, tapi yang diantar penumpang. Saya aneh, bapak saya itu supir bus antar kota, kalau saya lihat yang diantar penumpang, nggak konsisten kayaknya gitu kan. Jadi kalau ibu saya perawat, jadi yang merawat bapak dan anak-anaknya. Kalau tadi Ibu Menteri menyebut nurse, iya kan? Jadi skill nurse tenaga kerja kita itu luar biasa, bisa kita istilahnya kita ekspor ke negara lain. Ibu saya itu dulu perawat itu. Nah, bapak saya supir, karena supir itu paling seminggu atau 2 minggu itu kerja, pulang sehari atau 2 hari paling lama. Nah itu supir lagi. Jadi setiap hari kerjanya nyetir bapak saya. Kecuali kalau di rumah, bapak saya nggak nyetir. Karena kalau di rumah, bapak saya itu disetir sama ibu saya. Ibu saya itu nggak punya SIM, tapi jago nyetir bapak saya. Padahal bapak saya yang jelas-jelas punya SIM. Bener. Saya tuh kadang-kadang, dulu waktu kecil tuh saya kadang-kadang prihatin ya. Bapak itu 2 minggu sekali pulang. Paling sehari, paling lama 2 hari. Tapi nggak pernah diajak ngobrol sama ibu saya. Saya takut, apa ada masalah keluarga saya gitu kan. Akhirnya penasaran, akhirnya saya tanya ke ibu, Bu,
Bapak itu kan 2 minggu sekali baru pulang, kok nggak pernah diajak ngobrol. Kamu masih kecil, belum tahu. Kamu nggak tahu. Ada aturannya, dilarang bicara sama supir. Jadi ibu saya itu nggak berani ngajak ngobrol bapak saya, karena bapak saya kan supir. Ada aturan dilarang bicara sama supir. Jadi ibu saya nggak berani ngajak ngobrol bapak saya. Terus saya pikir-pikir, masa iya sih? Terus saya, oh maksudnya, akhirnya saya jelaskan ke Bu, dilarang bicara sama supir itu kalau supir sedang bekerja, sedang nyetir. Kalau bapak di rumah kan nggak nyetir, boleh diajak ngobrol. Nah, akhirnya ibu saya mulai berkomunikasi, ngajak ngobrol dengan bapak saya. Ganti saya lihat bapak saya nggak berani jawab. Karena kalau di rumah kan ibu saya sedang nyetir. Nyetir bapak saya tadi. Jadi bapak saya jadi nggak berani jawab, oh sedang nyetir istri saya. Jadi itulah, memang mencari komposisi yang pas itu susah. Padahal komunikasinya luar biasa. Makanya dulu saya terlahir itu ya, saya bukan pamer ya. Saya kebetulan terlahir memang di daerah, saya lahir itu apa ya, di daerah yang nggak mampu lah Pak Agung. Hanya keluarga saya yang berada dalam kondisi tidak mampu juga. Jadi bisa pas gitu. Makanya saya itu dulu cita-cita memang tinggi, tapi saya pikir karena orang tua pendapat, saya tiga bersaudara, beban orang tua tinggi, makanya dulu saya ragu-ragu saya mau kuliah atau enggak. Tapi orang tua saya, kamu harus kuliah, kamu harus pendidikan tinggi. Tapi saya tahu betul bahwa dulu saya awal kuliah itu, bapak ibu saya membiayai saya itu, mohon maaf ini, harus berutang, cari utangan kredit untuk biayai kuliah saya. Makanya saya tuh dulu kuliah tuh seneng, tapi juga merasa kasihan terhadap orang tua karena merasa membebani orang tua. Makanya saya dulu bertekad, saya ingin secepatnya bisa membantu orang tua. Makanya alhamdulillah saya kuliah dibiayai dengan bapak ibu harus utang itu hanya sampai 2 semester lah. Karena sudah sejak semester ketiga bapak ibu saya nggak perlu ngutang karena saya sudah bisa ngutang sendiri. Sejak semester 3, alhamdulillah. Saya mau meringankan beban orang tua. Jadi bapak ibu saya kan tinggal bayar ya Bu ya. Nggak perlu repot ngutang lagi. Saya bersyukur banget ini. Saya lihat orang tua saya. Orang tua sudah bisa nyantai, tinggal bapak ibu tinggal bayar ya kan. Udah. Saya banyak-banyakin utangnya. Biar nggak apa-apa lah saya repot nyari utangan banyak, nggak apa-apa. Yang penting ibu saya, bapak saya kan tinggal bayar. Lebih ringan tugasnya gitu. Alhamdulillah. Makanya saya belajar dari itu, saya ingin meniru orang tua saya, jangan sampai salah mendidik anak. Makanya BLK ini juga pasti dibangun dengan harapan tepat sasaran, jangan sampai salah. Apa skill yang perlu ditingkatkan di itu, BLK itulah yang diciptakan atau dibangun di daerah itu. Sama, makanya saya tuh karena pernah punya pengalaman, saya 2 tahun salah mendidik anak Bu. Ternyata yang saya didik itu anak tetangga. Bener. Tapi kalau saya itu orangnya apa ya? Saya tuh niru bapak ibu saya. Bapak ibu saya itu kan orangnya penyabar gitu kan. Saya tuh niru sabar itu, saya niru bapak ibu saya. Makanya saya tuh orangnya demokratis kalau di rumah. Saya kalau walaupun dulu saya waktu belajar, waktu sekolah maksudnya, saya tuh paling hobi membaca. Karena waktu SD, SMP itu, apalagi tugasnya kalau saya tidak perbanyak membaca. Karena ilmu itu, buku itu adalah jendela dunia. Makanya karena prinsipnya, dengan semakin banyak kita punya buku, selain kita kaya dengan ilmu, kita juga kaya beneran. Karena dengan punya banyak buku, kita akan jadi tuan tanah. Karena semakin kita punya banyak buku, semakin punya banyak halaman. Nah, semakin punya banyak halaman kan, alah tinggal ngurus sertifikatnya aja kan, tanahnya. Makanya dulu saya itu hobi baca. Saya itu bukan sombong ya, SD, SMP, teman-teman sekolah bolos, teman-teman kelas bolos, saya baca Bu. Saya baca situasi, kalau aman saya ikut bolos. Penting, membaca itu penting. Loh, ini urusan membaca situasi, itu kalau sampai kelewatan,
bahaya. Pernah itu saya sehari khilaf lupa nggak membaca. Akibatnya parah. Janjian waktu itu sama teman-teman, besok jam 7 kita bolos. Biasanya kalau bolos itu lompat pagar sekolah, Pak. Jam 7, saya lompat. Nah, waktu itu saya lupa membaca. Saya langsung lompat. Saya malah masuk sekolah. Ternyata tadi saya sudah di luar, Pak. Gara-gara nggak membaca situasi, saya main lompat malah masuk. Mau bolos malah jadi murid teladan. Itulah pentingnya membaca. Makanya itulah saya tingkatan. Makanya anak saya itu dari kecil, walaupun saya mengajar pentingnya pendidikan, tapi saya tidak pernah memaksa. Karena buat saya kesadaran menyadari. Makanya tadi Ibu juga kita tingkatkan. Karena ketika BLK ini sudah didirikan, dibangun, yang kita butuhkan adalah nafsu, evaluasi tadi Bu. Itu dari diri kita sendiri. Yang kita tumbuhkan dari kesadaran kita sendiri. Sanggupkah kita, mampukah kita, maukah kita, itu kesadaran. Dan kesadaran itu tidak bisa didikte, itu harus muncul dengan sendirinya. Makanya sejak dini saya menciptakan anak saya itu sadar dengan sendirinya. Saya nggak pernah nyuruh anak saya, kamu harus belajar. Enggak. Anak saya yang kecil itu kreatif, yang nomor 2. Pak, aku mau belajar, lempar koin dulu. Oh ya, saya kan demokratis Bu. Kalau koinnya kalau koinnya gambar, aku tidur Pak. Kalau angka, aku main Pak. Terus kamu belajarnya kapan? Kalau koinnya berdiri Pak. Ini kan melempar koin jatuhnya berdiri kan susah Bu ya. Jadi anak saya nggak pernah belajar. Tapi saya nggak bisa maksa, kesepakatan saya demokratis kan. Akhirnya apa? Akhirnya bener. Ulangan nilainya jelek. Nggak naik. Nah, lihat matematika jelek Bu. Saya lihat nih. Wah. Akhirnya saya agak keras nih, mohon maaf, karena nggak bisa dibiarkan nih. Cara demokratis, sabar saya ikuti, ternyata meleset. Akhirnya saya agak keras. Besok saya lihat, ulangan dulu IPA. Saya ancam sedikit nih anak. Kamu besok ulangan IPA. Kalau sampai nilaimu jelek, pulang ke rumah jangan panggil aku papa. Saya agak keras gitu. Saya tunggu besoknya. Pulang sekolah. Gimana tadi ulangannya? Bapak ini siapa ya? Aduh. Berarti dia menepati janji kalau nilainya jelek tidak memanggil saya papa. Bapak ini siapa? Saya langsung otomatis sudah tahu nilainya. Tapi itulah anak ya. Akhirnya dia sadar bahwa kalau tidak belajar itu nggak pinter. Kalau nggak pinter, ulangan ujian nilainya jelek. Akhirnya nggak naik kelas. Makanya sejak itu dia tumbuh kesadaran. Belajar giat. Wah sejak itu, saya lihat itu tahun berikutnya, wah luar biasa. Pokoknya mulai habis maghrib lah, jam 6 itu sampai jam 8 itu nggak pernah dia nonton TV, nggak pernah. Belajar terus. TV sudah saya jual. Makanya nggak pernah nonton TV dia. Tapi karena anak sama istri saya itu hampir sama punya hobinya dulu, nonton TV itu. Jadi remote sampai rebutan Bu. Anak sama istri itu rebutan remote, gara-gara yang ditonton kan beda ya. Pengen ini, pengen itu. Saya juga heran ya, anak sama istri rebutan remote. TV udah saya jual. Aneh, keluarga saya itu aneh, udah percayalah. Makanya begitulah. Makanya kesadaran itu muncul, alhamdulillah. Waktu pandemi, waduh ini berat nih. Pandemi itu Bapak Ibu pasti merasakan ya, yang punya putra putri sekolah terutama. Tugas, karena belajarnya online dulu kan. Itu kalau dulu acara diundang di acara masa pandemi itu paling repot. Apalagi kalau kostum nggak ditentukan, saya bingung. Acara di ballroom masa pandemi, jaraknya, saya paling aman, saya biasanya pakai batik Pak. Kalau acara gitu, masuk ruangan pakai batik itu aman. Karena saya pernah waktu pandemi saya masuk ruangan pakai batuk, malah disuruh swab. Makanya mending pakai batik, jangan pakai batuk. Batuk-batuk langsung di swab. Itulah makanya ketika pandemi anak di rumah belajar, kita orang tua yang profesinya bukan guru, tiba-tiba harus dipaksa menjadi guru di rumah, membantu anak belajar. Kalau saya kan elektro, jadi anak saya belajar online gitu, kamar saya siapkan
Baru saya tinggal, belum 5 menit Bu, panggil teriak-teriak, "Pak, apa? Suaranya hilang." Oh, saya betulin lah. 10 menit saya tinggal, "Pak," manggil-manggil, "apa? Gambarnya hilang." Oh iya, saya betulin, saya tinggal. Lumayan setengah jam nggak panggil-panggil, nggak teriak-teriak, tenang saya. 1 jam, saya lihat, loh anak saya yang hilang. Pantesan nggak manggil-manggil. Tadi gambar hilang, suara hilang, sekarang anaknya yang hilang. Mana ya anak itu? Makanya saya bagi-bagi tugas sama istri. Kamu ngajar apa, aku ngajar apa, gitu. Biar nggak terbeban salah satu bapak atau ibu kan. Jadi kalau pelajaran misalnya fisika, matematika, kimia, bahasa Inggris itu yang ngajar istri Bu. Nah, giliran saya ngajar pas pelajaran kosong. Itu saya yang isi. Loh, tapi ngajar pelajaran kosong itu paling susah loh. Nggak ada kisi-kisinya loh itu. Harus improvisasi. Makanya saya itu mau apa? Kesannya apa yang saya sampaikan ini kayaknya kosong gitu ya. Padahal nggak ada isinya. Tapi kenapa saya seperti ini? Saya itu orang yang tidak bisa lepas dari kultur. Jadi kalau kita ingat, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, dulu waktu sekolah, ada pelajaran yang ditunggu-tunggu. Murid pinter, murid nggak pinter, pokoknya pelajaran itu datang, semua mesti senang. Pelajaran kosong. Ya kan? Murid yang nggak pinter paling senang kalau pelajaran kosong. Apalagi yang lupa bikin PR. Wah itu paling senang pelajaran kosong. Makanya itu pasti terbawa. Kita 12 tahun pendidikan dasar ya SD sampai SMA kalau sekarang. Pasti 12 tahun terbentuk dengan kondisi itu pasti terbawa Bu. Makanya saya usahakan apa yang saya sampaikan ini kosong. Karena yang penting itu ditunggu dan bikin bahagia, ya kan? Bikin seneng. Malah tepuk tangan. Aneh. Kok yang disampaikan kosong malah ditepuk tangan gitu. Itu ketahuan dulu waktu sekolah seperti apa itu ketahuan. Seperti saya maksudnya. Itulah, itu kultur yang kita tidak boleh lupa. Makanya istri saya katakan, jago elektro, karakternya kayak listrik. Masalah IT, nih Bapak Ibu, saya mohon maaf, dulu waktu awal menikah, saya sudah menikah hampir 28 tahun Bu. Dulu waktu ekonomi susah, makanya semua itu by proses. Kalau tadi BLK aja proses, ada yang tumbuh, berkembang, dan mandiri. Ini yang terbanyak, ini semua ini proses sebenarnya. Melompat tidak bisa kalau kita tidak mau. Tetapi apapun itu kalau kita usahakan, by proses pasti akan tercapai. Bayangkan dari 4.000 sekian, itu baru 444 ya, 10%. Bayangkan. Ini tahun 2024. Kalau kita semua semangat, saya yakin tahun depan pasti 2025. Ibu tepuk tangan. itu sebenarnya itu nggak butuh usaha apapun, tahun depan pasti 2025. Ibu malah tepuk tangan nih. Nah itulah. Ibu jangan overthinking terhadap saya, Bu. Nggak ada apa-apanya yang saya sampaikan itu. Tapi itulah tadi, proses itu kalau kita laksanakan, kita niati berjalan sesuai dengan, pasti harapan itu akan tercapai. Proses, semua itu by proses. Makanya istri saya itu juga bagaimana tahu betul proses, terutama mindset ya. Saya dulu waktu ini cerita, sebelum saya lulus kuliah, salah satu, saya itu lamaran dulu begitu selesai kuliah, saya masukin lamaran hampir ke semua perusahaan, termasuk kementerian-kementerian Bu, saya masukin lamaran dulu. Bener nih, salah satunya Kementerian Tenaga Kerja, dulu kan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi waktu itu, saya masukin lamaran. Nggak dipanggil-panggil. Tapi giliran saya sudah tua, nggak mungkin kerja di Kementerian Tenaga Kerja, malah sering dipanggil sama saya jadi heran. Dulu saya pengen jadi pegawai, nggak dipanggil-panggil masukin lamaran. Sekarang sudah tua, malah sering dipanggil ngisi acara. Coba kalau Bu, dulu saya diterima, mungkin sekarang
sudah bukan bintang tamu kayak tadi. Mungkin cukup surat penugasan ya, Bu ya. Ya Pak Agung ya, lebih murah ya Pak ya. Tinggal surat tugas, mau ke Papua berangkat sudah ya. Murah Pak, sekarang harus bintang tamu Pak. Ini gara-gara dulu nggak pernah dipanggil sih. Padahal saya dulu bahkan sebelum kuliah itu saya SMA lulus itu pengen kerja dulu, bantu orang tua dulu kan. Saya masukin lamaran, saya dulu sebenarnya secara apa, kualifikasi saya lumayan lah Bu. Karena saya kalau ada panggilan di perusahaan dulu, walaupun bukan perusahaan besar ya, waktu pakai ijazah SMA aja, dites tuh mesti sampai interview yang tahap terakhir. Artinya kualifikasi awal-awal saya mesti lolos. Interview terakhir itu biasanya dulu, kalau dulu manajer personalia sebutnya, kalau sekarang HRD ya kan, sumber daya manusia, SDM, HRD, kalau dulu personalia. Saya mesti tes sampai terakhir itu bahasa Inggris dulu. Itu salah satu kelemahan saya bahasa Inggris itu waktu lulus SMA. Tell me about your family in English. Oh, I don't have family in English, saya bilang gitu kan. Saya gitu kan, ya gitu kan Bu. Itu manajernya tell me about your family in English. Saya mikir, oh I don't have family in English. Akhirnya saya disuruh pulang. Saya tunggu 3-4 bulan nggak dipanggil lagi. Apa yang salah? Orang saya jujur loh padahal. Saya tuh jujur, saya nggak punya keluarga di Inggris gitu, tapi disuruh cerita. Saya mikirnya gini, ternyata ceritakan keluargamu dalam bahasa Inggrisnya. Saya mikirnya gini, ngomongin orang itu dalam bahasa Indonesia aja kan dosa ya Bu ya. Ini ngomongin orang dalam bahasa Inggris, dosanya lebih tinggi saya pikir. Makanya ini, akhirnya mau nggak mau, wah ini ternyata harus belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris. Saya dulu karena nggak punya waktu banyak, akhirnya saya belajarnya otodidak. Kalau kursus, wah waktunya lama nih. Saya beli buku, saya ke toko buku, Mbak, beli buku Mbak, biar cepet. Saya pengen bisa bahasa Inggris. Oh itu, ada tak? Apa? Rahasia pintar bahasa Inggris. Wah saya beli. Saya buka, kosong buku. Loh Bu, ini saya beli bayar kok bukunya kosong. Loh, namanya juga rahasia, Cak. Kalau ada tulisannya ditulis kan jadi nggak rahasia. Oh, ketipu saya. Tapi semangat belajar nggak pernah luntur, saya belajar. Beli lagi, masa. Kalau ini ada, ini lebih mahal. Nggak apa-apa, pokoknya saya belajar bahasa Inggris kilat. Nah itu udah, saya takut ketipu kan, saya intip dulu. Oh ada tulisannya, aman, saya bayar. Sampai di rumah saya belajar. Saya buka halaman pertama Bu, sampai terakhir. Flash. Ternyata bahasa Inggrisnya kilat itu flash. Saya cuma tahu bahasa Inggrisnya kilat, kata yang lain saya nggak tahu. Balik lagi saya, Mbak ini saya 2 kali ketipu loh Mbak ini Mbak. Ini yang terakhir ini saya, ini paling mahal ini Cak. Oh nggak apa-apa, pokoknya saya biar pinter bahasa Inggris. 30 menit menguasai bahasa Inggris. Wah ini, nah kalau Bapak Ibu pengen pinter, cepet bahasa Inggris, buku yang terakhir ini saya rekomendasi. Saya bayar, ini karena benar saya bayar, saya di rumah saya belajar 30 menit saya lancar bahasa Inggris Pak. Menit ke 31 nggak bisa lagi. Waduh, lancarnya cuma 30 menit. Tahu gitu saya pakai pas interview, saya bilang gitu. Lancarnya cuma 30 menit, kan menit ke 31 nggak lancar lagi. Ya udahlah. Tapi nggak apa-apa, saya udah lumayan. Akhirnya saya panggilan lagi perusahaan lain. Interview, wah, tell me about your family in English. Wah, so bisa saya ceritakan. Akhirnya ditanya lagi, ini yang sensitif, gaji. Kamu mengharapkan gaji berapa? Saya, waduh, belum punya pengalaman kerja, gimana ini ya? Takut salah sebut angka kan? Akhirnya saya pikir-pikir, biar aman. Sama dengan Bapak, saya bilang gitu. Biar aman kan? Kan kalau manajer personalnya pasti tahu standar gaji di situ kan, ya aman akhirnya. Tapi bahasa Inggris, saya jawabnya bahasa Inggris. Nah,
Same with father, saya bilang gitu. Sama dengan bapak, same with father. Karena yang personalianya waktu itu bapak-bapak, kalau ibu ya same with mother gitu. Gampang, saya Inggris itu gampang. Sama saya disuruh pulang 3 bulan nggak dipanggil lagi. Sampai akhirnya sampai saya jadi pelawak. Jadi pelawak sekarang mungkin sudah mulai merasa enak ya. Awal menikah 27 tahun lebih ya, 27 tahun yang lalu. Waduh, Bapak Ibu, saya mau pamit kerja. Kalau Bapak Agung ini mau pamit kerja ke istri, saya mau berangkat kerja. Anak dipamit, seneng pasti, bangga. Saya pamit kerja ke istri, dicurigai Pak. Karena entertain, dunia hiburan itu kan paling deket dengan banyak godaan. Makanya istri saya itu, kalau saya pamit itu dicurigai. Pulang, wah lebih. Saya itu pulang nggak telat. Itu pertanyaan istri satu. Dari mana? Itu nggak telat loh Bu. Telat sedikit, nadanya beda. Dari mana? Itu sedikit telatnya Bu. Telatnya lebih panjang. Wah lebih tinggi nadanya dan lebih panjang. Dari mana? Gitu. Itu dulu. Ketika ya ekonomi masih susah. Alhamdulillah sekarang ya sudah membaik. Pulang istri udah nggak pernah tanya dari mana, nggak pernah. Mana? Malah repot saya Bu. Jadi saya itu terus terang, saya merindukan kata-kata dari yang 27 tahun yang lalu sering saya dengar. Karena saya ternyata lebih senang ditanya dari mana daripada mana. Kalau ditanya istri dari mana, saya bisa jawab dengan cerita Bu. Saya cerita gitu. Paling setelah itu tanyanya sama siapa? Saya jawab cerita lagi. Tapi kalau sudah mana? Action Bu, mau mana? Sudah dikasih, masa ada lanjutannya? Sama yang kemarin. Lah, tambah lah. Mending dari mana sama siapa? Cerita cukup nih. Mana sama yang kemarin, wah ini beban. Tapi alhamdulillah itu dulu, akhirnya sekarang udah istri nggak pernah minta uang, nggak pernah. Karena ngambil sendiri Bu, udah tahu tempatnya. Dulu itu saya pulang kerja itu paling repot. Ketika sudah mulai ada handphone terutama, pulang kerja itu ke handphone digeledah. Padahal dulu handphone cuma bisa buat telepon SMS. Itu setiap pulang kerja digeledah sama istri, dicek. Takut kan nyimpen nomor-nomor dirahasiakan gitu kan. Dicek. Pernah tuh, saya tuh udah merasa nggak neko-neko, masih dicurigai. Saya kadang akhirnya pernah waktu itu saya pulang, handphone, mana handphone? Saya kasih. Ada di kontak handphone saya, Mak Lampir. Curiga istri, nggak mungkin, orang nama Mak Lampir nggak mungkin. Siapa ini? Penasaran, dia pencet, hadiah kaget, yang bunyi handphone dia sendiri. Bener, dia baru tahu saya simpen dengan nama Mak Lampir. Kesel saya, udah jujur masih dicurigai. Sejak saat itu istri saya sudah kapok, nggak pernah geledah-geledah handphone. Bener loh, gimana? Sekarang handphone lebih canggih. Nah, saya mikir handphone kalau canggih, wah, saya beli paling canggih yang pakai ini loh Face ID, yang hanya bisa dibuka dengan wajah kita sendiri. Karena istri saya itu jago IT, bisa dibobol Bu handphone saya. Saya nggak tahu dia belajar dari mana istri saya itu. Apa sering main ke BLK gitu ya? Oh jadi pinter gitu kan? Bener. Saya pikir mungkin ya, mungkin sering ini sering googling di Yahoo istri saya kan gitu kan? Hah? Googling nggak, loh, Bapak Ibu nggak pernah googling di Yahoo? Istri saya itu kalau googling di Yahoo, Bapak googling di mana? Oh di Google. Oh berarti kalau istri saya di Yahoo harusnya Yahing ya? Bukan. Istri saya itu kalau mau googling masuk ke yahoo.com, baru dia ketik google.com gitu. Bener Pak Agung, itu saya coba lebih cepat karena search engine-nya Yahoo nyarinya dibantuin sama Google, jadi lebih cepat nemu.
Silakan nanti di BLK dipraktekkan tuh. Masuk yahoo.com, ketik google.com. Itu pasti lebih cepat menghabiskan kuota minim gitu. Jadi saya tuh, ini ilmunya dari mana, pokoknya intinya gitulah. Handphone saya yang canggih, Face ID, masih bisa dibobol. Saya sampai heran, kok bisa? Mungkin pas saya tidur, Bu, karena ini handphone tuh saya pegang terus. Kecuali pas saya tidur, mungkin pas saya tidur. Teman saya kan nyuruh, coba kamu lihat CCTV. Wah, saya naruh handphone di sisi kompor kok. Suruh lihat di CCTV saya itu udah penuh barang. Terus kamera kan, dikira rumah saya itu Bapak Ibu, walaupun kecil carportnya itu, saya pasang kamera 2. Carport kecil 2 kamera, kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera ini. 7 tahun kamera ini nggak hilang. Sepeda motor 4 kali hilang, Bu. Tapi kamera nggak hilang. Bagus tuh CCTV-nya. Kalau mau pasang saya kasih nomor teleponnya Bapak Ibu. Kameranya bagus. Terus dia teman saya, loh kameranya ke bawah. Kameranya ke bawah gimana? Itu tadi kan kamera saling ngawasi, makanya nggak hilang. Sepeda motor hilang. Nah, kalau ini ke bawah, kameranya hilang, siapa yang ngawasi sepeda motor? Nah, istri saya, teman saya itu ngawur, ngasih syarat nggak update dia. Istri saya itu, saya mikir, lah kebetulan saya beliin handphone istri kan sama persis Bu sama saya. Akhirnya, wah kalau handphone saya bisa dipakai Face ID bisa dibuka, handphone istri pasti bisa nih saya buka, ya kan? Saya tunggu, saya balas Bu, saya tunggu. Besoknya saya tunggu istri tidur. Saya ketiduran juga. Besok kan masih ada waktu lagi ya Pak. Besoknya lagi saya, udah tidur nih. Takut belum nyenyak tidurnya, nanti kalau saya ambil takut bangun kan. Saya tes. Dia diem. Saya kaget. Bisa. Berarti saya belum tidur ya Pak ya. Loh karena kemarin nggak saya tes, saya ketiduran nih. Ini saya tes, istri diem, saya kaget. Berarti saya belum tidur, saya bilang. Memang keanehan keluarga saya itu berawal dari saya. Akhirnya saya merasa, udah aman nih. Handphone istri saya ambil ya kan, pelan-pelan. Saya dekatkan ke wajah istri kan. Nggak kebuka. Kurang dekat, mungkin kurang dekat ya kan. Pelan-pelan saya deketin. Nggak kebuka lagi. Apa? Saya sampai akhirnya malah nggak bisa tidur gara-gara mikir. Kenapa ini handphone saya kok bisa isi enggak? Sampai akhirnya menjelang subuh. Saya baru tahu jawabannya. Ini ternyata. Saya mati terus. Ternyata istri saya itu Bu, kalau tidur nggak pernah pakai make up. Jadi wajahnya beda banget. Serius. Jadi handphonenya dia itu sampai nggak mengenali wajahnya. Mungkin dulu waktu bikin Face ID kan dia pakai make up lengkap tau. Begitu dia tidur nggak pakai make up, handphonenya ini siapa? Nggak bisa. Pantesan gitu. Makanya ya namanya orang itu harus bisa belajar dari pengalaman. Akhirnya sejak itu supaya handphone saya nggak kebobol lagi. Mulai saat itu saya kalau mau tidur saya pakai make up. Biar handphone saya nggak kebuka Pak. Kan beda wajahnya Pak. Jadi saya kalau mau tidur sekarang menor. Bu, saya sampai jam berapa Bu? Ini sampai Pak Agung sampai rapat koordinasi tahun depan Pak. Sampai subuh yang dari pesantren biasa melekan. Kalau orang pesantren itu biasa melekan malam ya, kita ini yang repot. Seperti sebenarnya ini kan acara 13 sampai 15 Pak ya. Besok berarti masih ada acara dong Pak. Saya nyantai besok Pak. Bukan kalau ini apa, jangan dimasukkan hati Pak Agung ya, dimasukkan agenda aja Pak, ya, biar lebih jelas. Kalau dimasukkan hati itu sering lupa. Kalau agenda kan pasti gitu Pak.
Tapi alhamdulillah. Tapi kalau dengan Kementerian Tenaga Kerja udahlah, saya itu niat saya di sini itu ibadah. Tujuan saya itu hanya ibadah. Uang itu kan hanya syarat sah ibadah aja. Jadi kalau yang di pesantren, kalau ibadahnya ini misalnya sholat, uang itu ya wudunya lah. Jadi bukan tujuan, hanya syarat sah. Tapi kalau nggak ada wudu, sholatnya kan nggak sah. Itu hanya itu. Jadi kalau tapi tetap tujuan saya itu pahala itu, bukan uang. Sekali lagi uang hanya syarat sah. Dan alhamdulillah ini sudah sah. Jadi saya berhak mendapat pahala. Jadi mungkin katakan waktu itu saya dihubungi, saya ingat Mas Pendi, mana Mas Pendi? Mas Pendi itu kemarin ketemu saya, nyamperin saya di lantai atas ya Mas ya. Di resto. Tiba-tiba Mas Pendi nyamperin saya, calon dong, besok masih di Surabaya. Ini orang nggak kenal sama saya kok. Nanya besok masih di Surabaya apa enggak gitu. Apa saya yang lupa, jangan-jangan ini saya kenal gitu. Loh Mas, saya ini siapa? Saya dari Kemenaker Pusat. Oh, Mas terus? Iya, besok ada acara Ibu. Jam berapa Mas? Malam. Besok tanggal 13 saya lihat, waduh ada satu. Aman Mas, saya bilang gitu. Biasanya orang kalau lihat agenda ada satu, maksudnya kan 13 kan ada satunya Bu ya? Oh, ada satu, belakangnya 3. Oh 13. Aman. Tapi saya nggak langsung iya gitu, nggak. Saya dilema Pak Agung. Terus terang saya dilema. Nanti saya laporkan sama Pak Diri gitu kan. Saya dilema ini. Sebentar Mas, saya juga masih, ini antara saya ambil atau saya terima gitu kan. Udah, akhirnya saya putuskan saya terima. Karena kalau nggak saya terima ini diambil orang Pak. Saya terima, alhamdulillah. Akhirnya kejadianlah seperti ini. Jadi itulah namanya. Padahal waktu kemarin saya pas kesini itu ada acara lain kan. Saya lihat spanduk Ibu kan gede tuh di depan tuh, billboard di lobi sebelahnya. Wah ada fotonya Bu Ida Fauzia. Kapan acara? Oh 13 sampai 15. Dalam hati, kok nggak manggil saya gitu. Dalam hati itu. Terus saya acara di sini. Siangnya waktu break makan siang tiba-tiba Mas Pendi itu nyamperin. Loh kok nyambung gitu ya. Alhamdulillah, namanya kalau doa itu kalau tulus ya, namanya doanya orang teraniaya itu diijabah. Berarti saya itu termasuk orang yang teraniaya. Ini alhamdulillah sekali lagi ini. Jadi saya diminta, "Jak, nanti besok acara pembukaan rapat koordinasi inkubasi kewirausahaan BLK komunitas." Siap. Nanti Cak Lontong memberi materi. Waduh. Saya pikir-pikir, Bu, saya ini berdiri di sini itu dalam rangka memenuhi kebutuhan materi, Bu. Lah kok malah diminta suruh memberi materi. Terus saya pulang bawa materi apa buat keluarga? Maksudnya materi motivasi. Oh, ngomong motivasi jangan materi. Ini saat paling susah buat cari materi. Kok malah disuruh ngasih materi? Alhamdulillah akhirnya bisa hadir di sini, senang sekali. Saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Karena sehat itu yang utama, sehat itu yang paling penting. Apalah artinya uang? Kalau iya kan, sehat itu yang paling penting. Apalah artinya uang kalau kita tidak pegang? Jadi artinya kesehatan itu nomor 1 ya. Jadi mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kurang bermanfaat. Karena prinsipnya sesuatu yang kurang itu mesti pengen nambah ya kan Pak ya. Kalau dirasa kurang, nanti ada acara lagi pengen nambah, ngundang lagi, itulah. Harapan saya seperti itu. Ingat, harapan orang teraniaya itu biasanya cepat dikabulkan. Nah, mungkin kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar.
Karena tak ada Gadingnya, tak retak. Jadi saya juga mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel. Saya malah gosip. Virgon juga. Desta. Oh malah saya tambahin tuh. Ya mungkin tak ada Gadingnya, tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah, kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan Gading yang utuh. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan saya diundang Kementerian Tenaga Kerja lagi. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sang stand up komedian Cak Lontong. Terima kasih. Tentunya alhamdulillah acara seremonial pembukaan rapat koordinasi